Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, Citra Surya Dewi, Ferdi Safari, Ahmad Amrullah, Rizky Puspitasari, Anindya Pramitakwati, Siva Ulia Safitri ingin melakukan presentasi terkait kejahatan teknologi yang terkait data elektronik. Unsur kejahatan teknologi informasi: 1. Adanya kesengajaan. 2. Adanya tindakan memperoleh dan mengumpulkan data pribadi maupun publik yang bukan miliknya yang digunakan untuk kepentingan pribadi. 3. Adanya kerugian yang disebabkan bagi si pemilik data. Pasal 32 Undang-Undang ITE 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik lain yang tidak berhak. 3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah data yang otentik. Contoh, kejahatan teknologi informasi data elektronik. Terdapat 4 bentuk perbuatan dalam kejahatan teknologi informasi terhadap data elektronik ini sebagaimana dimaksud pada pasal 32 dan pasal 35 UU ITE. Rumusan tersebut sudah cukup jelas. Perbuatan 1 adalah melakukan deepfake dengan sengaja dan melawan hukum pada laman website milik orang lain atau milik publik. Satu, kebocoran data BPJS Kesehatan. Pada Mei 2021, perbuatan 2 adalah mengambil data diri pelanggan suatu website untuk kemudian menyebarnya secara umum atau menjualnya kepada orang lain yang tidak berhak. Perbuatan 3 adalah mengambil data keuangan dari sistem elektronik perusahaan untuk kemudian menyebarnya sebagian pada umum. Perbuatan 4 adalah melakukan perbuatan phishing dengan tipe squatting yang menyebabkan orang mengira itu merupakan sistem elektronik yang aslinya manipulasi. Sebagai contoh, tiba-tiba Anda mendapatkan pesan dari SMS atau WhatsApp. Hanya pesan ini berasal dari orang yang tidak dikenal. Pesan ini berisi tautan tertentu. Ternyata tautan ini adalah situs palsu yang ditujukan untuk menyedot data pribadi Anda. Masalahnya tak hanya data pribadi, bisa jadi dompet digital juga akan terambil. Data lain seperti kartu kredit atau nomor rekening juga bisa diakses. Tabungan pun bisa ludes dilahap pelaku penipuan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kami jawab untuk pertanyaan masing-masing kelompok. Pertanyaan nomor 1 dari kelompok 1, seberapa urgent perlindungan data pribadi sehingga perlu dibuatkan undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi? Nomor 2, apa yang Anda ketahui mengenai jenis data pribadi? Seberapa urgent perlindungan data pribadi sehingga perlu dibuatkan undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi? Jawabannya adalah bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa perlindungan data pribadi ditunjukkan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang. Nomor 2, apa yang Anda ketahui mengenai jenis data pribadi? Jenis data pribadi terdapat dua macam. Satu, data pribadi bersifat spesifik. Dua, data pribadi bersifat umum. Contohnya, data pribadi Nah, spesifik. pertanyaannya kan mengapa sama apa perbedaan kan ya? Pertanyaannya kok apa-apa semua. Kan pertanyaannya harusnya mengapa atau apa perbedaan. Itu pertanyaannya apa-apa semua gitu dah itu. Diulangi lagi pertanyaannya. Unsur kedaulatan teknologi. Baik, Mbak, saya ulangi untuk
pertanyaan yang sudah terkumpul. Yang kelompok 1, semuanya mendengar ya? Halo? Halo? Halo Mas Imam, lanjut. Ayo pertanyaannya gimana jadinya? Baik, sekedap Pak, sekedap. Yang pertama, 1, seberapa urgensi perlindungan data pribadi sehingga perlu dibuatkan undang-undang khusus mengenai perlindungan pribadi. Dari kelompok 1 Pertanyaannya yang bentar. Pertanyaannya kan 2 toh jenisnya. Mengapa sama apa perbedaan? Iya. Tapi ini rata-rata teman-teman tanyanya itu Pak, dilain itu Pak, apa dan bagaimana? Ulangi lagi pertanyaannya. Kan harusnya gitu kemarin perjanjiannya. Baik, saya sampaikan ke teman-teman dulu. Iya. Saya kasih 10 menit untuk bertanya. 3 sama kelompok 5. Yang pertama dari kelompok 1, ini apa yang Anda ketahui mengenai jenis data pribadi. Terus yang pertanyaan kedua, mengapa data pribadi sangat diperlukan dalam pembuatan e-commerce. Terus yang dari kelompok 3 ini, jelaskan apa itu kejahatan teknologi internet data forgery. Terus mengapa kita harus menjaga keamanan data pribadi di media sosial. Itu yang kelompok 3. Terus untuk yang dari kelompok 5, ini bentar, Pak. Apa yang dimaksud dengan tipe squatting sama apa perbedaan scam dan phishing dalam KTI data? Ada 2 pertanyaan Pak dari kelompok 5. Untuk kelompok presentasi sudah paham apa perlu saya ulang? Halo? Kelompok 4, gimana kelompok 4? Kelompok 4. Ini yang belum bertanya kelompok berapa ini? Ini kurang kelompok 2. Terus ini ada tambahan masuk dari kelompok 6, Pak. Oke. Kalau dari kelompok 6 ini yang masih satu pertanyaan, apa perbedaan dari data pribadi umum dan data pribadi khusus? Benar Pak, ini saya coba rapikan dari pertanyaan teman-teman.
Ayo, langsung dijawab. Kelompok 4. Bentar Pak, ini saya itu dulu. Kalau kelompok 4 mau kiranya nyicil jawaban monggo. Kelompok 4. Responnya kelompok 4 mana? Sebentar Pak, masih nyari jawabannya Pak. Pertanyaannya mengapa sama apa perbedaan? Ya, berarti kan udah ada faktanya toh. Kalau belum paham faktanya ditanyakan kepada yang tanya. Biar cepat terjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan tipe squatting? Tipe squatting yaitu Bentar. Tadi kan pertanyaannya mengapa sama apa perbedaan kok? Kok masih apa yang dimaksud sih? Pertanyaannya kan udah dikasih kesempatan tadi toh. Bertanya mengapa sama apa perbedaan. baik Pak.
Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 5 nomor 2. Apa perbedaan scam dan phishing dalam KTI data? Itu terletak pada objek yang akan dilakukan. Oke, itu pertanyaannya ya. Halo? Pertanyaannya, apa perbedaan scam dan phishing dalam KTI data? Oke. Dicatat kelompok 4. Baik Pak, ini mau saya bacakan lagi Pak untuk beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah direvisi. Dari kelompok 1, ini mengapa data pribadi sangat diperlukan dalam pembuatan e-commerce. Yang kedua, apa yang Anda ketahui mengenai jenis data pribadi. Lanjut untuk lompat ke kelompok 3 Pak, mengapa kita harus menjaga keamanan data pribadi di media sosial. Apa perbedaan data pribadi? Nomor 2, apa perbedaan data pribadi dan data privasi? Terus lanjut lompat ke kelompok 5, mengapa situs phishing dikategorikan menjadi kejahatan IT. Yang kedua kita perbedaan scam dan phishing. Yang kelompok 6 perbedaan data pribadi dan data pribadi khusus. Mohon maaf agak rame. Gimana kelompok 4? Sampun bisa dipahami kelompok 4? Bisa, Mas. Monggo itu bisa saya kirim ke salah satu perwakilan kelompok untuk pertanyaannya. Monggo dicatat. Saya akan menjawab jawaban dari pertanyaan dari kelompok 1, nomor 1. Karena di dalam pembuatan e-commerce sangat dibutuhkan data pribadi untuk mengakses beberapa data yang dirasa perlu untuk menyimpan data-data pribadi pemilik e-commerce tersebut.
Baik, kelompok 4 lanjut. Izin saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1 nomor 2. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui mengenai jenis data pribadi? Jenis data pribadi diantaranya meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan. Pertanyaannya kok apa yang Anda ketahui lagi sih? Kan tadi mengapa sama apa perbedaan. Berarti selain itu bukan pertanyaan. Ya, Baik Mbak. Ya, Pak, Ini siap, saja Pak. Mbak untuk yang tidak apa tidak sesuai nggak usah dijawab Mbak. Yang ada aja terus yang sesuai dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Nomor 1, mengapa tipe squatting dikategorikan menjadi kejahatan IT? Ya, karena tipe squatting itu dapat menyebabkan orang mengira itu merupakan sistem elektronik yang aslinya atau manipulasi, seperti yang ada pada slide tadi untuk contoh ke nomor 4. typo squatting itu tindak pidana, gitu tadi. Ya, kelompok 4. Iya, Pak. Iya, Pak. Jawabannya apa tadi? Diulangi. Gimana Pak, kurang jelas? Jawabannya apa? Diulangi. Karena tipe squatting itu dapat menyebabkan orang mengira itu merupakan sistem elektronik yang aslinya. Seperti ada orang lain yang kirim lewat WA, seperti tadi yang dijelaskan pada slide terakhir. Terus kenapa kalau orang keliru masuk ke web aslinya? Apa? Kerugian apa yang muncul? Kerugiannya yaitu ketika dimintain data pribadi. Maka hal itu menyebabkan kerugian bagi si pemilik data pribadi karena dapat disalahgunakan. Baik, yang lain pertanyaannya ada lagi nggak itu? Berapa akhirnya pertanyaannya? Cuman berapa itu? Ini yang masuk 8 pertanyaan Mbak. Mengapa sama apa perbedaan? Ya. Kalau ya ini ada beberapa, terus yang tidak sesuai ini yang kelompok 1 pertanyaan 2 apa yang Anda ketahui itu tidak termasuk, jadi totalnya ada 7 pertanyaan Mbak. 7 pertanyaan baru kejawab 2. Kelompok 3 tadi sudah jawab sama Mas Imam. Simam. Belum. Oh. Sabar. Siap. Enggak, maksudnya itu.
Gimana kelompok 4? Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 6 nomor 2. Mengapa menyebarkan nomor HP tanpa izin termasuk kejahatan IT? Karena menyebarkan nomor HP termasuk melanggar Undang-Undang ITE pada pasal 32. Mengapa? Mengapa apa pertanyaannya? Mengapa menyebarkan nomor HP tanpa izin termasuk kejahatan IT? Terus, sampean jawabnya apa? Karena menyebarkan nomor HP termasuk melanggar Undang-Undang ITE dalam pasal 32. Itu tadi yang tanya siapa? Kelompok 6, Pak. Kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Harusnya sampean kan tanya dulu ke kelompok 6. Tahu dari mana bahwa nge-share nomor HP itu merupakan tindak pidana ITE? Apakah sampean sudah yakin itu tindak pidana ITE? Kok sampean sudah berani menjawab? Harusnya kan tanya dulu ke kelompok 6. Ya. Kembali saya ingatkan ya, ini pertanyaannya itu mengapa sama apa perbedaan? Belum tentu semua pertanyaan itu benar. Harus dicek dulu faktanya. Kalau Anda nggak tahu faktanya, tanyakan kepada yang tanya. Ayo diulangi lagi itu diskusinya. Baik, Pak. Baik. Bagaimana kelompok 6? Ada yang di grup ini? Ada yang di kelompok 6? Di pasal 432 ayat 1 itu kan ada apa melakukan transmisi, Pak. Jadi untuk transmisi itu kan kayak nge-share nomor handphone tanpa izin. Konfirmasinya ke kelompok yang 4 lah, jangan ke saya. Oh, baik, Pak. Jadi untuk apa nge-share nomor handphone kayak teman saya minta nomor handphone temanku gitu. Terus saya kasih saya itu tidak minta izin ke temanku dulu yang punya nomor handphone tadi. Itu kan sama dengan itu Pak apa melakukan transmisi. Berarti kan itu juga melanggar pasal 32. Kalau menurut sih gitu. Terus kelompok 4 udah nerima enggak bahwa yang dijelaskan tadi itu berarti tindak pidana ITE? Kalau belum jelas, tanyakan lagi kepada kelompok 6, gimana sih itu kronologis kejadiannya? Kok bisa kelompok 6 memutuskan bahwa itu tadi itu tindak pidana ITE gitu. Coba kelompok 4. Kalau sama jawabnya seperti itu kelompok 4, berarti kan sama aja Anda nggak tahu apa yang dimaksud. Nggak menjawab pertanyaan sama sekali itu. Coba kelompok 4, diskusi dengan kelompok 6. Berarti data pribadi tadi digunakan untuk transaksi kejahatan. Bukan transaksi sih sebenarnya, cuman kan kalau berdasarkan pasal 32 itu kan melakukan transmisi dengan sengaja atau tanpa hak melakukan transmisi. Kayak apa? Saya share nomor handphone temanku ke temanku lagi tanpa izin ke pemilik. Itu kalau menurut itu kan melanggar di pasal 432 tadi.
dan itu mengapa kok cuman nge-share gitu aja tanpa izin kok termasuk pelanggaran itu tadi? Kalau di situ sih pertanyaanku. Bentar, itu kan aneh jadinya pertanyaannya kan. Ketika kita bertanya mengapa, kita udah yakin bahwa faktanya itu benar. Kelompok 6, sampean sudah yakin kalau itu tadi itu adalah tindak pidana. Insya Allah yakin, Pak. Oke, kalau menurut kelompok 6 itu tindak pidana. Terus kelompok 4 sepakat enggak bahwa perbuatan kayak tadi itu tindak pidana? Kelompok 4, perbuatan kayak tadi itu sharing nomor WA tadi itu termasuk tindak pidana enggak? Kalau data pribadinya digunakan untuk seperti pinjaman online termasuk tindakan pidana, Pak. Kita nggak ngomong data pribadi bla bla bla. Itu tadi fokus pada peristiwanya aja. Peristiwanya apa tadi kelompok 6? Nge-share nomor handphone, Pak. Nah, nge-share nomor handphone. Sama dikasih nomor handphone sama teman Anda, terus ada teman lainnya tanya, itu nomor HP-nya si A itu berapa sih? Nah, kemudian sampean ngasih nomor HP-nya si teman sampean tadi ke yang tanya tadi. Nah, kayak gitu itu kira-kira tindak pidana enggak? Nggak usah fokus kemana-mana, melenceng kemana-mana, nanti HP-nya dibuat gini-gini. Nggak usah fokus pada perbuatan toh itu tadi loh, nge-share nomor HP-nya tadi itu loh, itu tindak pidana apa enggak? Kalau menurut kelompok 6 yang kayak gitu itu tindak pidana. Nah, menurut kelompok 4 gimana? Itu tindak pidana enggak? Kelompok 4 tadi argumennya pada pasal 32 ayat berapa kelompok 4? Kelompok 6 pasal berapa? 32 ayat 1. 32 ayat 1. Kelompok 4 kelompok 6 tadi menyatakan itu terkait dengan 32 ayat 1. Lah sampean kelompok sampean yakin enggak? Atau menurut sampean punya pendapat yang lain, sehingga kalau Anda punya pendapat yang lain berarti pertanyaan itu nggak perlu Anda jawab karena pertanyaannya nggak valid. Nah, pendapat yang lain tadi argumentasinya apa? Kelompok 4. Sama Pak, pasal 32 ayat 1 dengan ayat 3. Jika menge-share nomor HP itu bisa terjadinya juga untuk terbukanya suatu informasi elektronik. Gimana? Kelompok 4 tadi? Sama seperti kelompok 6 yaitu pasal 32 yaitu ayat 1 sama ayat 3. Yang di mana menyebarkan nomor HP itu dapat mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik. Pasal 32 ayat 1 itu terkait apa sih itu?
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Oke. Informasi elektronik, data elektronik, dokumen elektronik milik orang lain. Nomor HP tadi itu dia data elektronik milik orang lain, milik Anda ataukah milik publik. Nomor HP-nya tadi. Orang lain, Pak. Yang menjadi milik orang lain nomor HP-nya, apakah informasi elektroniknya? Informasinya, Pak. Ada orang ngasih Anda nomor telepon via tulis tangan. Oke. Kemudian kertas tadi itu Anda kasihkan ke orang lain. Kertas tadi itu milik Anda atau milik orang yang ngasih nomor telepon? Milik pribadi. Ketika itu sampean kasih ke orang lain, kira-kira bisa enggak? Ayo, gimana ayo? Maaf, Pak, bisa diulangi lagi, Pak. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE itu kan kalau misalkan kita menyembunyikan kemudian mentransmisikan dokumen elektronik, data elektronik milik orang lain. Ya kan? Kita punya HP. Di dalamnya itu ada ribuan nomor kontak. Nomor kontak yang jumlahnya ribuan tadi milik kita atau milik orang lain? Milik kita. Bisa enggak saya kasihkan ke orang? Atau saya jual malahan? Oh ya, bisa sih, Pak. Soalnya kan itu kan termasuk hak kita sih. Data tersebut. Bisa. Bisa kan ya? Kenapa kok bisa? Sampean punya alamat orang jual obat se-Indonesia Raya. Bisa enggak Anda jual alamat tadi database-nya? Bisa, Pak. Bisa. Pernah dengar Yellow Pages? Tahu Yellow Pages? Mboten. Yellow Pages itu Tahu, Kak. buku kuning, isinya itu nomor telepon orang se-Indonesia Raya. Sebelum zamannya HP, namanya Telkom itu jual yang namanya Yellow Pages. Jadi
nama orang A, nomor teleponnya ini, B, nomor teleponnya ini, C, nomor dia jual itu. Yellow pages-nya itu. Boleh enggak? Boleh-boleh aja dia. Ya. Karena itu informasi. Ya. Tapi permasalahannya bukan pada ranah hukum. Ya, etikanya masalahnya. Oke, jadi data nomor yang orang kasih ke kita itu perjanjiannya privacy policy, tapi kalau memasukkannya lewat suatu sistem elektronik di mana kita setor data dan kita menggunakan data itu tanpa seizin perjanjian, maka jatuhnya adalah kita melanggar dari perjanjian tersebut, ya, privacy policy. Sebelum adanya undang-undang PDP, maka kita terikatnya pada perjanjian. Setelah ada undang-undang PDP, kita terikatnya dengan undang-undang. Nggak jadi unvollen reh, tapi jadi dwingen reh. Di mana wajib hanya melakukan atau mengolah data sesuai dengan yang diperjanjikan pada platform atau sistem elektronik. Ya, dijanjikannya ketika kita klik yes, masukkan data segala macam, ada termnya di situ bahwa Anda bisa menggunakan data saya ini untuk hanya kepentingan platform, hanya ngirim namanya update, hanya ngirim namanya marketing dan seterusnya. Tidak untuk data ini digunakan kepentingan selain kepentingan dari platform. Nah, itu perjanjian yang ada di situ, ya, term of agreement. Nah, ini kalau dalam undang-undang PDP berarti harus mentaati itu. Ya. Berarti boleh kita mendapatkan nomor dari siapapun, kita kasih ke orang lain, boleh-boleh aja. Ya, tapi kalau kita nggak izin, jatuhnya bukan tindak pidana, jatuhnya itu kaitannya sama etika. Ya, bukan pada tindak pidana. Karena tindak pidana tadi itu informasi elektronik sama dokumen elektronik, data elektroniknya bukan milik orang itu, tapi milik kita. Ya. Orang itu hanya memiliki nomor. Nomor itu tersimpan dalam suatu fisik namanya SIM card atau PUK namanya. Kartu apa namanya itu, nomor serial PUK. Nah, itu yang dinyatakan dia pemilik dari nomor itu. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terakhir, ini ada pertanyaan yang bisa dijawab lagi enggak? Kelompok 4. Kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Kelompok 4. Gimana kelompok 4? Ini udah jam 9:30, sampai udah di kampus, waktunya pulang sampean. Kelompok 4. Kok nggak ngerespon kelompok 4 ini? Ya, Pak. Ya, emang ada yang mau dijawab lagi enggak? Waktunya udah habis. Kelompok 4, ada yang dijawab lagi enggak? Masih belum ada, Pak. Ada berapa pertanyaan tadi yang fix tadi akhirnya, Mas Imam?
Itu Pak, ini ada ketambahan 2, totalnya. Yang ketambahan nggak usah lah, yang 7 tadi apa aja, kelompok berapa aja yang 7 tadi. Siap, sebentar Pak. Ini yang masuk dari kelompok 1. Kelompok 1 ini cuma 1, kelompok 2 tadi belum, terus kelompok 3 ini ada 2, kelompok 5 2, kelompok 6-nya 2. Untuk yang kelompok 4 presentasi Pak. Oke. Yang udah terjawab berapa? Empat ya? Iya 4 Pak. Kelompok Ya. 4. Udah nggak ada lagi Iya katanya. benar Mas, iya benar 4. Oke, kalau gitu ya, karena waktunya udah jam 9:30-an, mohon sekali lagi ya, minggu depan pertanyaannya itu adalah hanya 2 ya, mau bisnis online, mau digital forensik, mau kejahatan TI. Jenisnya hanya 2 pertanyaannya, mengapa dan apa perbedaan ya. Mohon sudah disiapkan pertanyaan sama kemungkinan jawabannya. Kalau misalkan Anda belum paham dengan faktanya, ya Anda harus konfirmasi kepada yang tanya ya. Pertanyaan mengapa itu berarti sekali lagi bahwa yang tanya itu udah dia tahu ada fakta itu. Berarti Anda harus mengkonfirmasi kepada yang tanya dari mana taunya fakta itu. Sehingga Anda sama yang nanya itu punya satu pemikiran. Ya, untuk apa perbedaan? Fokus pada ciri yang membedakan. Ya, bukan menjelaskan satu-satu, tapi fokus pada diferensial, ya, ciri yang membedakan. Terkait dengan topik ini, masalah data, harus diperhatikan ya kembali, data yang dimaksud di sini adalah data informasi, data atau informasi elektronik, ya, atau dokumen elektronik, yang dia dimiliki oleh seseorang dalam hal ini penguasaan, ya, karena ini barang bergerak ibaratnya. Karena dia barang bergerak, berarti penguasaan kepemilikan itu muncul dari bezit. Bezit itu bahasanya penguasaan dari seseorang akan suatu barang bergerak. Nah, ketika itu sudah dikuasai oleh seseorang, maka orang itulah yang memilikinya. Ya. Nah, ketika barang yang sudah menjadi penguasaan dari seorang itu, kita pindahkan tanpa seizinnya, kita ambil tanpa izinnya, kemudian kita hapus tanpa seizinnya, berarti kita melakukan tindak pidana ini. Termasuk kita merubah. Termasuk misalkan Anda mendelete chat WA dari WA teman Anda, ya. Misalkan teman Anda tiba-tiba beranjak dari laptopnya atau beranjak dari HP-nya atau HP-nya di sebelah kirinya begitu, dia menoleh ke tempat lain, ada notifikasi masuk dan Anda secara refleks menghapus informasi itu agar teman Anda tadi nggak membaca notif tadi. Nah, hal yang seperti ini juga bisa dikatakan menghilangkan dari informasi elektronik milik orang lain karena notif tadi atau pesan tadi ditujukan kepada teman Anda yang berarti teman Anda sebagai penguasa dari informasi atau dokumen elektronik tadi. Ya. Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu sudah masuk unsur daripada tindak pidana IT untuk yang kategori data ini. Gitu ya. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Oke. Mohon kerjasamanya untuk minggu depan sudah disiapkan pertanyaannya ya. Hanya 2. Baik Pak, Oke. bisa buat evaluasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.